lima waktu pun masih sangat-sangat berat. Nah, masih sangat-sangat berat dan insya Allah kita cari apa rahasia di baliknya ya Bu ya. Nah, kita masih ingat Isra Mi'raj ini ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha. Ini terjadi ketika pada saat itu memang ruang gerak dakwah beliau di Mekah sudah sangat-sangat terbatas ya Bu ya. Jadi beliau sudah dibatasi untuk berdakwah di Mekah. Nah, jadi beliau dakwah di Mekah sudah tidak ada kesempatan lagi untuk menjelaskan la ilaha illallah, menjelaskan tidak ada ilah selain Allah. Dan beliau hijrah ke Taif bahkan sampai dilempari batu yang sebenarnya beliau pun baru baru datang ke situ. Ah, baru datang ke Taif sudah langsung dilempari batu. Jadi disusun, Bu. Jadi penduduk Taif itu sudah menyambut beliau dengan saf-saf yang sangat panjang, tapi dengan sambutan yang bukan yang ramah, tapi dengan sambutan memegang batu dan sampai dilempari sampai berdarah. Nah, itulah ada hikmah yang bisa kita ambil di sini bahwa ketika sedang berat-beratnya masalah ini ya Bu ya, nah, maka Rasulullah diangkat ke langit, nah, diajak jalan-jalan ke langit. Nah, maka ada hikmah yang sangat besar di sini yakni ketika di bumi, nah, di bumi kita sudah tidak dihargai, sudah tidak dihormati, sudah tidak bahkan Rasulullah diludahi, dipukul segala macamnya, ternyata kita ketuk pintu langit, Bu. Ketika pintu bumi sudah tertutup untuk kita, maka kita ketuk pintu langit, Bu. Nah, ternyata ketika kita ketuk pintu langit, ternyata seluruh penduduk langit sedang menyebut nama kita. Nah, Rasulullah yang sangat sedih pada saat itu, ketika sampai di langit, maka beliau melihat seluruh penduduk langit menyebut nama beliau. Seluruh penduduk langit rindu akan kehadiran beliau. Nah, menjadi penguat diri beliau, wahai Muhammad, engkau di bumi diludahi, engkau di bumi dihina, dicaci, dimaki, bahkan dipukul, bahkan dilempari batu. Tapi di langit engkau dirindukan, engkau disebut-sebut namanya, engkau eh, tunggu kehadirannya. Nah, Masya Allah. Jadi ketika pintu bumi sudah tertutup, maka kita ketuk pintu langit, Bu. Nah, luar biasa, Masya Allah. Nah, ketika kita sedang banyaknya masalah, maka kita dekati Allah, kita tundukkan kepala kita serendah-rendahnya, kita cerita kepada Allah, kita ketuk pintu langit. Nah, Masya Allah. Jadi Isra Mi'raj ini ada satu cerita yang luar biasa mengenai eh, keislaman, peristiwa Islam yang sangat besar ya, Bu ya, peristiwa di dalam Islam yang sangat besar bahwa ini adalah peristiwa agung bagi seorang manusia atau seorang yang hidup di bumi ini, Masya Allah. Nah, jadi mengenai Isra Mi'raj, mungkin di antara ibu-ibu ada yang tahu, Bu? Nah, surah ataupun ayat yang menjelaskan mengenai Isra Mi'raj, ada yang pernah dengar, Bu? Al-Isra ayat 1. Al-Isra ayat 1. Nah, itu bunyinya gimana, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Benar, kamu. Ya, Masya Allah, Bu. Sis Surah Al-Isra ayat 1. Nah, jadi di sini yang ingin kita kaji ulang, Bu. Isra dengan Mi'raj. Coba kalau misalkan saya bilang peristiwa Isra Mi'raj. Nah, kalau saya bilang kata Isra, maka apa yang terbayang sama Ibu? Nah, boleh Bu, coba disebutkan kalau saya bilang kata Isra, apa yang terbayang sama Ibu? Perjalanan. Perjalanan, kemudian Bu?
Nah, ibu-ibu yang lain boleh, Bu. Kalau saya bilang kata Isra, apa yang terbayang sama ibu-ibu semua? Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Oke, baik Bu Iis, Masya Allah. Oke, sekarang kita lanjutkan pertanyaan kedua. Kalau saya sebutkan kata Mi'raj, apa yang terbayang sama ibu-ibu semua? Pindah. Pindah, pindah perjalanan tadi ya Bu ya. Nah, jadi pertanyaannya, Isra dengan Mi'raj ini sama atau beda Bu? Beda Ustaz. Jadi selama ini mungkin kita masih berpikir Isra Mi'raj itu sama ya Bu ya. Nah, ternyata Isra Mi'raj ini dua peristiwa yang berbeda Bu. Dua peristiwa yang berbeda, bahkan di dua ayat yang berbeda Bu. Nah, kalau tadi yang dibacakan oleh Bu Sis adalah Quran Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 1, itu adalah penjelasan mengenai peristiwa Isra. Nah, tapi untuk peristiwa Mi'raj, nah, maka ini berbeda ayatnya, Bu. Nah, kita lihat Quran surah ke-53, ayat 13 sampai dengan 14. 18. Iya betul, Bu. Kita coba lihat ayat ke-13. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Kemudian kita lanjutkan ayat ke-14. Inda sidratil muntaha. Nah, jadi ada penjelasan mengenai Mi'raj secara khusus di ayat ke-13 sampai 14 ini. Kemudian dilanjutkan tadi kata Bu Nurjia sampai ayat ke-18. Nah, ternyata peristiwa Isra Mi'raj ini dua peristiwa yang berbeda, namun dalam rangkaian yang sama. Nah, di rangkaian yang sama, namun ini ada dua peristiwa yang berbeda. Dan ini adalah pengalaman puncak sebagai makhluk yang masih hidup di dunia ini, Bu. Nah, jadi eh, dari mulai zaman makhluk siapapun itu yang hidup di dunia ini, sampai dengan nanti hari kiamat nanti, makhluk apapun itu, siapapun itu, maka sebagai makhluk yang masih hidup di dunia ini, itu puncaknya peristiwa itu adalah ketika Isra Mi'raj, yang mungkin tidak dirasakan oleh makhluk-makhluk lain selain daripada makhluk ini, Bu. Nah, siapa ini gitu? Nah, maka ada satu hal yang sangat istimewa yang ingin disampaikan kepada makhluk yang juga istimewa ini. Nah, makanya adalah pengalaman puncak kepada seorang yang mulia, yakni Rasulullah Muhammad SAW, yang juga sebagai manusia yang paling mulia. Nah, Subhanalladzi asra, Subhan, Maha Suci. Nah, subhan ini kalau misalkan ibu-ibu ada yang pernah belajar bahasa Arab, jadi subhan ini isim ya Bu ya. Dia bukan fi'il. Dia kata benda, bukan kata kerja. Nah, perbedaan kata benda dengan kata kerja, Bu, isim dengan fi'il itu kalau misalkan kata benda itu kan tidak terikat oleh waktu. Kalau kata kerja itu dia terikat oleh waktu, Bu. Misalkan saya bilang eh meja dengan saya mau makan. Nah, meja dengan saya mau makan. Nah, yang kata benda yang mana, yang kata kerja yang mana, Bu? Kata benda. Meja kata benda, saya mau makan kata Kerja. 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 Yang terikat oleh waktu yang mana, Bu? Saya mau makan. Kerja. Yang saya mau makan itu terikat oleh waktu karena mau berarti saya akan makan. Tapi kalau meja, saya bilang misalkan meja, nah itu Tetapi terikat oleh waktu nggak, Bu? tidak. Enggak. Tidak. Ah, sementara di sini Allah menggunakan kata subhan, Bu. Subhan ini kata benda. Dia tidak terikat oleh waktu. Nah, nanti ada di ayat-ayat yang lain, itu Allah menyampaikan dengan kata kerja, Bu. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Yusabbihulillahi ma fis samawati wal ard. Nah, tapi di ayat ini Allah menggunakan subhan. Nah, itu kata benda, Bu. Dia tidak terikat oleh waktu. Berarti keagungan Allah yang luar biasa, Maha Suci Allah yang luar biasa hingga kapanpun dan dari kapanpun tidak terikat oleh waktu. Nah, misalkan kita lihat di Quran surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 33 ya Bu ya. Nah, di situ ada penjelasan
kata kerja yang menggunakan waktu. Nah, ini biar memudahkan ibu-ibu semua. Nah, jadi situ Allah sampaikan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Nah, coba kita buka kalau misalkan ibu ada megang Al-Quran. Nah, boleh dibuka Quran surah Al-Anfal ayat 33 ya Bu ya. Posisi sebelah kiri paling bawah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selagi engkau masih bersama mereka. Nah, jadi di sini menggunakan kata kerja, Allah tidak akan mengazab mereka. Nah, tapi karena kata kerja ini terbatas, maka hanya ketika engkau, wahai Muhammad, itu tidak bersama mereka. Jadi kalau misalkan Rasulullah ini sudah pergi meninggalkan mereka, maka siap-siaplah akan azab Allah itu. Nah, berarti jauh hari sebelum Rasulullah hijrah, sebenarnya Allah sudah sampaikan bahwa se nanti nanti kelak itu engkau tidak bersama mereka lagi. Jadi jauh hari sebenarnya Allah sudah menyampaikan itu, Bu. Luar biasa, Masya Allah. Wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selagi mereka beristighfar. Nah, pertanyaannya, Bu. Waktu itu Rasulullah diejek, Rasulullah dihina, Rasulullah dicaci maki, dikasih gelar-gelar buruk, bahkan diludahi, dilempari batu. Kira-kira untuk orang-orang yang seperti ini, kebayang nggak Bu, orang-orang ini beristighfar Bu, tiba-tiba. Nah, tiba-tiba Abu Jahal beristighfar. Nah, tiba-tiba Abu Lahab beristighfar. Kebayang nggak Bu? Pada saat itu ketika turun ayat ini, kebayang nggak Bu? Belum, nggak kebayang. Mungkin pada saat itu Rasul dan para sahabat pun juga nggak kebayang. Masa iya orang-orang kayak gini, Rasulullah diludahi loh Bu. Dipukuli, dilempari batu. Masa iya bakal beristighfar? Nah, jadi seakan-akan Allah menyampaikan di dalam kata ini karena pakai yastaghfirun mereka akan beristighfar. Jadi sebenarnya jauh hari setelah Rasulullah mungkin pada saat itu beliau diludahi, beliau dilempari batu, ditampar di segala macam lah ya, dilempari kotoran. Tapi nanti mereka akan beristighfar kepada Allah. Mereka akan memohon ampun, mereka akan bertaubat bahwa penduduk Mekah akan masuk Islam. Luar biasa ya Bu ya, Masya Allah. Itulah ternyata di kata kerja itu ada waktu. Nah, di situ ada waktu yang kita perlu pahami. Nah, ternyata jauh-jauh hari Allah sudah sampaikan bahwa mereka akan beristighfar, mereka akan bertaubat. Nah, oh berarti penduduk Mekah, Madinah, bahkan Jazirah Arab sekarang itu sudah mayoritas Muslim ya Bu ya. Masya Allah luar biasa. Yang pada saat itu nggak kebayang Bu. Nah, gimana orang-orang yang meludahi Rasulullah kok bisa beristighfar tuh nggak kebayang pada saat tapi Allah sudah sampaikan di Quran surah Al-Anfal ayat 33 tadi. Nah, sekarang Subhan ini itu tidak terikat oleh waktu, Bu. Berarti keagungan Allah yang sangat-sangat besar, sangat-sangat luar biasa. Dan Quran surah Al-Isra itu kalau misalkan ada ibu-ibu yang tahu urutan surah keberapa, Bu? 17. 17. 17. Iya, betul. Diapit oleh dua surah ya, Bu ya. Surah ke-16 surah apa, Bu? An-Nahl. An-Nahl, surah ke-18 Al-Kahfi. Al-Kahfi, Masya Allah. Surah An-Nahl, coba kita buka di ayat yang pertama, Bu. Ternyata pun menggunakan kata subhan. Masya Allah. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Subhanah, Masya Allah. Kemudian kita buka surah Al-Kahfi, Bu, di ayat yang pertama. Pun juga mengagungkan Allah. Nah, namun menggunakan redaksi kata yang berbeda, bukan subhan. Di ayat Al-Kahfi ayat yang pertama itu menggunakan kata apa tuh, Bu? Alhamdulillah. Hilahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, jadi diapit oleh dua surah yang juga mengagungkan Allah di awal ayatnya, di awal surahnya luar biasa, Bu. Nah, jadi di surah Al-Isra ini, surah ke-17 itu menggunakan kata subhan tadi, subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Nah, asra. Nah, apa itu asra, Ustaz? Nah, asra itu
memperjalankan, tapi bukan sekedar memperjalankan, Bu, memperjalankan pada malam hari. Nah, jadi beda, Bu, perjalanan di siang hari dan malam hari. Kalau di malam hari itu namanya Isra. Kan Isra Mi'raj ya. Asra memperjalankan pada malam hari. Asra bi abdihi. Nah, ini yang juga luar biasa, Bu, Masya Allah. Jadi ada kata bi di situ. Ada kata bi. Ah, kita pernah pelajari ya, Bu ya. Kalau secara bahasa ya, secara bahasa bi itu artinya apa, Bu? Dengan. Dengan. Sekarang eh sebenarnya bisa aja kan asro abadahu, Bu. Bisa asro abadahu itu artinya memperjalankan hambanya. Nah, sekarang asro bi abadihi. Nah, misalkan gini, misalkan saya ambil contoh, misalkan Wan izin ada Bang John ya, Masya Allah, apa dari Albiru TV ya. Nah, misalkan Bang John dari daerah mana, Bang, kalau boleh tahu? Nah, Assalamualaikum Bang Jon. Bang Jon dari daerah mana Bang? Kalau boleh tahu Masjid Albiru. Ah, oke, kita lanjutkan dulu ya. Misalkan saya dengan Bang Jon ya Bu ya. Jadi saya eh, ngajak beliau untuk datang ke Payakumbuh misalkan Bu. Nah, jadi Bang John, cobalah datang ke Payakumbuh. Saya belikan tiketnya. Silakan Bang John tinggal naik bus ke bandara, tinggal naik pesawat, terus datang ke sini. Nanti insya Allah di rumah saya sambut. Nah, itu berarti saya memperjalankan Bang John sampai ke Payakumbuh, Bu. Nah, itu berarti saya memperjalankan Bang John. Beda nggak, Bu, dengan misalkan saya memperjalankan Bang John untuk bisa hadir di Payakumbuh, tapi saya datang ke tempatnya beliau. Nah, jadi saya yang berangkat ke sana, Bu. Saya berangkat ke sana, saya datang ke rumah beliau, saya jemput beliau, kemudian saya antar beliau ke bandara. Terus di pesawat saya duduk sama beliau sampai dengan ke Payakumbuh. Kemudian kami sama-sama dari bandara sampai ke Payakumbuh sampai di rumah saya antar, Bu. Beda nggak, Bu? Nah, Beda. beda ya, Bu ya. Sekarang kalau misalkan Allah memperjalankan hambanya dengan Allah memperjalankan dengan hambanya. Tadi bi artinya apa, Bu? Dengan. 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 Bedanya, Bu, kalau misalkan tadi eh, memperjalankan hambanya, itu berarti dibeliin tiket, tinggal berangkat ke sini gitu kan. Tapi kalau memperjalankan tapi dengan hambanya, tadi saya bersama dengan Bang John, saya jemput beliau sampai dengan ke tempat saya. Berarti dijemput dengan sebaik-baiknya ke tempat dia sampai dengan ke tempat saya. Nah, jadi di sini Allah bukan mengatakan asra abdahu, bukan memperjalankan hambanya, tapi asra bi'abdihi. Ada kata bi di situ, Bu. Memperjalankan, tapi dengan hambanya. Artinya, selama perjalanan itu, Bu, Allah bersama dengan hambanya. Walaupun kita tahu pada perjalanan itu Rasulullah dikawani oleh malaikat Jibril, Malaikat Jibril. tapi keberkahan Allah, keagungan Allah, eh apa ya, kemahakuasaan Allah itu bersama dengan Rasulullah sepanjang perjalanan itu, Bu. Beliau dijemput ke dunia, ke Masjidil Haram, diperjalankan ke Masjidil Aqsa, diantar sampai ke langit pertama sampai dengan langit ketujuh, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Luar biasa nggak, Bu? Masya Allah. Seberapa besar kedudukan hamba ini, sampai dijemput, sampai ke Sidratul Muntaha, Masya Allah. Nah, jadi kebersamaan Allah ada di dalam situ, Bu. Nah, luar biasa, Masya Allah. Nah, dan ada hubungannya dengan di ayat sebelumnya, Bu. Nah, ayat sebelum Quran Surah Al-Isra ayat 1 ayat apa, Bu? An-Nahl. An-Nahl berarti ya. Di surah An-Nahl ayat terakhir. Di surah An-Nahl ayat terakhir itu, Bu, kalau misalkan kita baca innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Nah, surahnya beda ya, Bu ya. Tapi di situ disampaikan bahwa Allah bersama dengan hambanya ittaqau.
dan muhsinun. Jadi Allah bersama dengan hambanya yang bertakwa dan hambanya yang ihsan. Ihsan itu tingkat kebaikan yang paling tinggi, Bu. Nah, siapa hambanya yang bertakwa dengan hambanya yang ihsan itu? Nah, siapapun kita, tapi puncak dari ketakwaan dan puncak dari ihsan itu langsung disampaikan di ayat yang selanjutnya, abdihi, hambanya yang bernama Muhammad ini, Bu. Jadi seakan-akan Allah ingin menyampaikan bahwa puncak dari ketakwaan dan puncak dari muhsin, puncak dari orang yang paling baik itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, luar biasa ya, Bu ya. Ternyata berhubungan dengan ayat sebelumnya walaupun beda surah. Dan bi'abadihi. Nah, bi'abadihi. Ada yang tahu artinya, Bu? Bi'abadihi. Tadi bi dengan bi'abadihi. Bi'abadihi. Bi'abadihi artinya apa, Bu? Dengan Hamba. hambanya. Dengan hambanya. Sama nggak? Misalkan disampaikan bi Muhammad. Artinya apa, Bu? Dengan Muhammad. Dengan Muhammad. Dengan Muhammad. Muhammad. Tapi di ayat ini, Allah tidak menyampaikan bi Muhammad. Aku tidak berjalan dengan Muhammad, tapi bi Hamba. abdihi. Dengan hambanya, dengan hambaku, kata Allah. Nah, dan kalau kita tahu, Bu, ternyata hamba itu, ternyata abd itu di dalam Al-Quran itu adalah pujian yang paling tinggi terhadap makhluk, Bu. Nah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Ar-Rahman ini itu adalah yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dengan tidak sombong. Nah, atau ya ayuhan nafsul mutmainnah. Nah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nah, ibu-ibu semua mau dipanggil Allah dengan jiwa yang tenang, Bu? Mau. Mau ya, Bu ya. Siapa ya jiwa yang tenang itu? Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ternyata jiwa-jiwa yang tenang itu yang Allah ridhoi itu masuk ke dalam hambanya. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam hambaku, golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan yang Allah sebut dengan hamba-hambanya ini, Bu. Nah, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Artinya hamba itu udah panggilan tertinggi Allah terhadap makhluknya, Bu. Nah, maka di dalam ayat ini, itu Allah menggunakan bukan memanggil nama Muhammad, Bu, Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi memanggil hamba. Bi'abadihi, dengan hambaku. Allah sedang memuji Rasulullah dengan sebutan yang paling tinggi. Dan bi'abdihi laila, pada sebagian malam. Jadi bukan sepanjang malam ya, Bu ya, tapi hanya sebagian saja. Jadi Allah ingin menyampaikan betapa kuasanya Allah memperjalankan Rasulullah. Itu hanya sebagian malam. Nah, sekaligus penegasan dari kata asro tadi, berjalan pada malam hari. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan di sini sebenarnya ada hal yang luar biasa ya, Bu. Jadi ini bukan sekedar penjelasan, oh ini Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nggak seperti itu, Bu. Nah, ternyata Masjidil Haram ini kalau misalkan kita tahu, ternyata ini adalah masjid yang pertama kali ada di muka bumi ini, Bu. Masjidil Haram. Nah, jadi pertama kali bangunan yang dibangun itu adalah Ka'bah. Nah, dan dibangun oleh tangan yang mulia, yakni Nabi Ibrahim dan anaknya yakni Nabi Ismail alaihissalam. Masya Allah, luar biasa. Kemudian ke Masjidil Aqsa, yang insya Allah semoga sebentar lagi akan dibebaskan oleh umat Muslim. Nah, dan kalau misalkan Ibu mungkin sedang pegang Al-Quran ya, sedang pegang Al-Quran, coba dilihat tadi ayat pertama ya, Bu ya. Ayat pertama tadi memperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan, ini sebagai bagian dari ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami, kekuasaan kami. Innahu huwas samiul basir. Coba dilihat ayat-ayat selanjutnya, Bu. Nah, ayat kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dan seterusnya lah ya.
Ada lagi nggak Bu penjelasan mengenai Isra Mi'raj? Nggak ada. Nggak ada Bu. Berarti penjelasan Isra Mi'raj di ayat keberapa Bu? Ayat Satu. 1 aja. Ayat 1 aja. Ada hubungannya nggak Bu dengan ayat-ayat selanjutnya Isra Mi'rajnya? Ada Nabi Masya. Musa Kenapa Bu? dan kami Ya itu apa nabi-nabi ya? ada. Nabi-nabi yang ditemui di setiap langit ke satu yang itu. Oke, baik Ibu, Masya Allah. Oke, jadi kalau misalkan kita perhatikan baik-baik, eh selama ini pun kalau misalkan ada acara-acara Isra Mi'raj, itu yang dibaca hanya ayat pertama ya Bu ya. Setuju ya Iya, Bu ya? Jadi iya. para qori itu biasa membacakan ayat ke-1, terus biasa dilanjutin ke ayat yang lain, karena merasa tidak ada hubungannya dengan ayat kedua dan seterusnya. Nah, ayat Isra Mi'rajnya hanya di ayat pertama. Padahal sebenarnya ada hubungan yang sangat-sangat kuat ayat pertama dengan ayat-ayat selanjutnya, Bu. Nah, apa itu Ustadz gitu? Nah, ini yang luar biasa, Bu. Masya Allah. Jadi ayat selanjutnya ya, Bu ya. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Nah, berbicara mengenai Bani Israel ya, Bu ya. Dan ayat-ayat selanjutnya itu berbicara mengenai Bani Israel, Bu. Nah, ya, Bu ya. Nah, jadi ketika turun ayat ini, Bu, itu Masjidil Aqsa itu belum dikuasai oleh kaum muslimin, Bu. Belum dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, dan kita lihat sekarang ya, Bu ya. Sekarang Palestina sedang diganggu oleh siapa, Bu? Zionis yang Israel. mengaku sebagai cucu anak cucunya Israel, berarti Bani Israel. Nah, atau kita sebut misalkan Zionis, ya Zionis lah, Bu ya. Nah, jadi sekarang pun kita lihat Palestina sedang direbut oleh Zionis. Nah, coba kita tarik dulu ketika masa Rasulullah Muhammad SAW, ketika turun ayat ini, itu pun Palestina belum dikuasai oleh kaum muslimin, Bu. Belum dikuasai oleh kaum muslimin. Dan memang sejarahnya Masjidil Aqsa ini itu sangat kental hubungannya dengan Bani Israel, Bu. Sangat kental hubungannya dengan Bani Israel. Nah, jadi kalau misalkan kita perhatikan ketika masa Nabi Ibrahim alaihissalam, jadi beliau itu kan ada 2 anak ya Bu ya. Nah, anak Nabi Ibrahim yang paling terkenal, masih ingat Bu, anaknya Nabi Ibrahim yang paling terkenal siapa aja? Ismail. Ismail, Nabi Ismail dan Ishak, Ishak. Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ismail tinggalnya di mana, Bu? Nah, Bethlehem. kan kan masih ingat Bu cerita Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Eh, Hajar dengan anaknya Nabi Ismail Di Mekah. di Mekah. Masih ingat peristiwa eh, Sa'i ya Bu ya, ketika Iya, Ibunda Safa Hajar Marwah. dari Safa ke Marwa. Itu karena sedang mencari anak untuk anaknya Bu. Sedang mencari air untuk anaknya. Anaknya Ibunda Hajar siapa Bu? Ismail. Ismail alaihissalam. Oke. Sekarang Ishak, Nabi Ishak alaihissalam, anaknya Nabi Ibrahim. Itu tinggalnya di mana Bu? Palestina. Oh, Ah, iya. di Palestina ya Bu ya. Jadi s- Nabi Ibrahim pada saat itu ternyata atas perintah Allah itu membagi dakwah itu menjadi 2 daerah, Bu, menjadi 2 kekuasaan agar bisa berjalan bersamaan, Bu. Jadi untuk Palestina ini saya amanahkan kepada anak saya Ishak alaihissalam. Nah, untuk Mekah, Jazirah Arab itu saya amanahkan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Mekah dan sekitarnya itu kepada Nabi Ismail alaihissalam, kemudian Palestina dan sekitarnya itu kepada Nabi Ishak alaihissalam. Nah, luar biasa ya Bu ya, Masya Allah. Dan pada saat itu beliau sengaja membagi menjadi 2 kekuasaan dakwah, itu agar bisa berjalan bersamaan, Bu, agar bisa berjalan bersamaan. Nah, tapi pada selanjutnya, itulah keturunan-keturunannya yang malah bentrok ya Bu ya. Yang malah ada kesalahpahaman. Yang kemudian Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Inna Ibrahim kana ummah.
Jadi dakwahnya Nabi Ibrahim ini bukan dakwah lokal, tapi ummah. Nah, umat, Bu. Jadi umat itu apa artinya, Ustaz? Nah, umat itu satu, Bu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat umat Islam, enggak. Kalau saya, menurut pendapat saya pribadi, umat Islam itu sekarang nggak ada, Bu. Umat Islam itu sekarang nggak ada. Selama kita masih berpecah belah, maka kita bukan umat. Karena umat itu satu, Bu. Nah, kalau kita sudah bersatu, kita sudah tidak berkelompok-kelompok lagi, kita sudah tidak menyalahkan kelompok yang lain, eh, menyembah Allah yang satu, kita semua mengakui Allah, mengakui Rasulullah, dan tidak membeda-bedakan. Nah, walaupun ada perbedaan pendapat fikih itu biasalah, Bu ya. Nah, tapi kita tidak menyalahkan mereka selama ada dalil yang sahih. Nah, maka ketika kita sudah menjadi ummah, maka sebenarnya kita universal, Bu. Kita sudah bersatu dalam umat Islam. Jadi umat Islam ada nggak, Ustadz? Kalau menurut saya sekarang belum ada, Bu. Nah, kita masih Muslim yang berkelompok-kelompok, belum yang sebagai umat. Nah, sementara di dalam Al-Quran Allah sampaikan bahwa inna Ibrahim kana ummah. Dakwahnya Nabi Ibrahim itu ummah, universal, bukan bukan lokal-lokal. Jadi bukan dibagi ini Nabi Ismail, ini Nabi Ishak itu bukan bukan untuk lokal, tapi untuk Islam juga yang satu. Nah, karena Nabi Ibrahim pun mengakui bahwa beliau pun Muslim ya, Bu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang menyampaikan Islam itu kan agama yang terakhir gitu. Oh, salah besar, Bu. Islam itu agama yang pertama dan terakhir. Sejak zaman Nabi Adam itu sudah Islam, Bu. Sudah Islam. Nabi Adam, Idris, sampai dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad itu Islam semuanya, Bu. Islam semuanya. Sholat, semuanya sholat, Bu. Nabi Isa juga sholat. Nabi Ibrahim juga sholat. Semuanya sholat. Dengan syariatnya yang beda-beda. Nah, Islamnya satu, nah, tapi syariatnya beda-beda menyesuaikan dengan zamannya pada saat itu. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu Allah sampaikan adalah ummah, itu sebenarnya hanya strategi dakwah, itu bukan untuk memisahkan. Dan Bani Israel di Masjidil Aqsa itu sebenarnya adalah amanah, Bu. Adalah tanggung jawab untuk menyebarkan Islam di Palestina itu. Nah, di masjid di Palestina itu bukan seperti yang kita dengarkan sekarang, mereka bukannya ingin berdakwah, bukannya ingin mengembangkan amanah itu, tapi malah mengklaim tanah ya, Bu ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi mereka sekarang malah mengklaim tanah. Oh, ini tanah kami. Oh, ini jatah tanah kami di coupling-coupling gitu ya, Bu ya. Oh, ini tanah kami, ini tanah tanah Palestina gitu kan. Jadi itu hanya klaim saja, Bu. Nah, tapi pada dasarnya sebenarnya ini adalah amanah yang besar. Ini adalah tanggung jawab yang besar untuk mendakwahkan Islam di tanah Palestina. Kenapa? Karena sejarahnya, Bu. Dulu Bani Israel itu, Bu, itu tinggalnya nggak di Palestina loh, Bu. Jadi Bani Israel itu dulu tinggalnya di Mesir loh, Bu. Nah, pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam itu tinggalnya di Mesir, Bu. Tinggal di Mesir. Nah, namun ketika zaman Nabi Musa dibawa oleh Nabi Musa ke Masjidil Aqsa. Untuk apa? Untuk menegakkan syariat Islam, untuk mendakwahkan kemuliaan Islam di tanah Palestina. Nah, untuk kembali kepada agama nenek moyangnya yakni Ibrahim alaihissalam. Nah, tapi akhirnya mereka berhasil atau gagal, Bu? Nah, Bani Israel berhasil atau gagal dalam mendakwahkan Islam, Bu? Kita buka Quran surah Al-Isra tadi di ayat yang selanjutnya, latufsidunna fil ard. Ternyata mereka malah menghancurkan bumi. Nah, ternyata mereka malah melakukan kerusakan yang berulang-ulang kali, bukannya malah berdakwah. Bahkan Allah sampaikan di ayat yang ke-8 ya, wa in udtum udna. Dan kalau misalkan kalian masih kembali merusak bumi, maka kami akan kembali mengazab kalian. Ya Allah, luar biasa, Bu. Nah, luar biasa, subhanallah ya. Jadi dalam artian sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj ini di Quran surah Al-Isra ini itu ada pesan besar, pesan agung yang ingin Allah sampaikan kepada kita bahwa eh, ketika Nabi Ibrahim melakukan strategi dakwah untuk memisah
dua tempat ya, Palestina dan Mekah oleh Nabi Ishak dan Nabi Ismail, maka ketika peristiwa Isra ini Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk kembali menyatukan umat Muslim dalam satu nafas, yakni dakwah yang universal yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW ini bukan untuk penduduk Mekah, tapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tapi untuk seluruh alam. Maka eh, anak cucu keturunan Ishak, anak cucu keturunan Ismail, yuk kita bersatu dalam satu dakwah yang universal untuk seluruh penduduk bumi. Nah, jadi bukan lagi dakwah lokal, tapi dakwah yang universal. Nah, dan memang penelitiannya, Bu ya. Nah, jadi pemerintah Israel itu sekarang sedang melakukan penelitian ya, Bu ya. Mereka sedang melakukan penelitian, mereka akan bertahan berapa lama. Ternyata hasilnya mereka sudah tidak ada alasan lagi untuk bertahan di Palestina, Bu. Nah, jadi sekarang penelitian dari Israel itu ya, Bu ya, dari Zionis itu, mereka sudah tidak ada alasan lagi untuk bisa bertahan di situ, Bu. Nah, bahkan mereka pun mengakui, Bu, bahwa mereka sudah tidak ada kekuatan lagi sekarang. Mereka sudah tidak ada apa ya kesempatan lagi sekarang untuk bisa bertahan lama di Palestina. Nah, maka insya Allah Bu sama-sama kita berdoa untuk membebaskan tanah yang suci ini, yakni Baitul Maqdis, yakni Palestina, yakni Masjidil Aqsa. Insya Allah semoga kita bisa sholat di situ ya Bu ya. Semoga kita bisa sholat di situ dan dikuasai kembali oleh kaum muslimin, dan kita ceritakan kembali kepada anak-anak kita, Bu, agar anak-anak kita bisa, mereka semangat untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa. Dan lebih-lebih lagi Rasulullah sampaikan bahwa setelah ini akan ada satu kota lagi yang akan ditaklukkan, yakni kota Roma. Nah, yang sekarang itu namanya Vatikan ya, Bu ya. Nah, ternyata Rasulullah pun sudah berjanji bahwa Roma ini itu pun akan dikuasai oleh kaum muslimin. Kedamaian Islam akan sampai ke Roma. Nah, keindahan Islam akan sampai ke Roma. Nah, siapa yang akan menaklukkannya? Wallahu alam. Tapi bisa jadi anak cucu kita, Bu. Nah, kita sampaikan kepada anak cucu kita bahwa Muhammad Al-Fatih dulu sudah menaklukkan Konstantinopel. Salahuddin Ayyubi dulu sudah menaklukkan Palestina. Nah, dan sekarang direbut kembali Palestina. Maka kita rebut kembali, dan Roma pun kita sampaikan keindahan Islam ke sana. Insya Allah. Ya, dapat ya Bu ya? Nah, jadi insya Allah pada pagi hari ini ngomong saya nggak kecepatan ya Bu ya? Pas ya? Pas. Pas ya Bu ya, Alhamdulillah. Mohon maaf kalau misalkan agak kecepatan ya Bu. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan, kalau misalkan ada salah berarti dari diri saya sendiri, kalau misalkan ada benar mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan Bu sebelum kita tutup. Uh, Tafadhol, silakan Bu. Kira-kira ada yang mau didiskusikan Bu? Tidak ada, Iya, cukup insya Ustadz, Allah. waktu izin bertanya, Oh iya Bu. pas peristiwa Isra Mi'raj itu kan apa Nabi bertemu dengan para nabi gitu ya. Padahal itu sudah meninggal ya, Tat. Nah, pernah ada kajian itu yang menyampaikan kalau apa eh, orang-orang yang beriman itu bisa saling berinteraksi gitu, saling berinteraksi. Hmm. Itu seperti yang terjadi di peristiwa itu kan, padahal sudah meninggal gitu, tapi bisa berinteraksi, Nabi bisa berinteraksi. Nah, mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, baik Ibu. Masya Allah. Mengenai orang yang sudah meninggal, bagaimana kondisinya ya Bu ya? Nah, sekarang coba kita samakan dulu persepsi kita ya Bu ya. Ketika kita sudah meninggal, kita yakin nggak Bu? Nggak usah lah kita sudah meninggal ya. Dari sekarang,
kita yakin tidak kalau misalkan setelah meninggal nanti masih ada kehidupan selanjutnya, Bu? Yakin. Yakin ya, Bu ya? Nah, Iya, dan setelah di alam kubur pun masih ada kehidupan selanjutnya, kita yakin nggak, Bu? iya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kita hidup di alam selanjutnya itu fisiknya, jasadnya, atau ruh kita, Bu. Jadi fisiknya atau ruhnya. Roh. Kalau ruh ya, kalau yang di alam barzah itu ruh. Kalau yang dikubur itu jasad. Nah, oke, Bu. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan seperti ini kan, eh kok kita bisa merasakan eh sakitnya neraka, kita bisa merasakan enaknya surga. Gimana? Kan kita sudah mati. Nah, kan sudah dikubur. Nah, berarti kan fisiknya sudah mati. Nah, apakah sekarang apa yang dikubur itu? Nah, dikubur itu yang ditanyakan itu apa? Karena kalau misalkan kita hanya membatasi hanya sekedar yang dikubur, Bu, yang ditanya itu yang dikubur saja, banyak orang-orang di agama lain yang tidak dikubur, fisiknya dikremasi, dibakar. Nah, bahkan Firaun itu kan fisiknya sampai sekarang kan diabadikan di museum ya, Bu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Firaun ataupun orang-orang yang dikremasi itu dapat azab kubur nggak, Bu? Dapat. Ah, mungkin ada yang mengatakan kalau misalkan dikatakan hanya fisiknya saja, berarti Firaun atau orang-orang yang sudah hilang fisiknya, sudah dikremasi, berarti harusnya nggak dapat dong. Karena sudah hilang jasadnya, sudah hilang fisiknya. Artinya harus ada dimensi lain yang mungkin manusia tidak bisa, tapi ada entitas yang lebih besar dari manusia, bahkan yang menguasai manusia, yang tahu itu. Jadi ada alam lain yang mungkin kita tidak tahu, yakni alam ruh itu. Itulah yang beda dengan jasad. Jadi Firaun tadi atau orang-orang yang dikremasi tadi, walaupun fisiknya itu sudah hilang, tapi kan ruhnya itu kan masih ada ya, Bu ya. Jadi yang Ya, ditanyakan oleh malaikat mungkar nakir, oh itu pasti tetap ada pertanggungjawabannya, Bu. Pasti tetap ada pertanggungjawabannya oleh malaikat mungkar nakir tadi. Tapi mungkin bukan fisiknya, karena fisiknya sudah hilang gitu ya. Nah, tapi ruhnya, ruhnya itu tetap ada. Nah, sekarang Rasulullah Muhammad SAW itu Isra Mi'raj itu fisiknya atau ruhnya, jasadnya atau ruhnya. Nah, ada yang mengatakan memang itu hanya ruhnya. Tapi pendapat yang paling kuat itu mengatakan fisik dan ruhnya, Bu. Jadi fisik beliau pun ikut juga. Fisik beliau pun ikut juga, ruhnya pun ikut juga. Jadi eh, bersamaan. Karena kalau misalkan hanya ruhnya saja, ngapain beliau naik kuda? Naik buruk. buruk ya, Bu ya. Dan disampaikan bahwa buruk itu sebelumnya sudah ada yang pernah menaikinya, Bu. Nah, wahai Muhammad, naiklah ke buruk ini yang sebelumnya juga pernah dinaiki oleh manusia sebelummu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, saya sampai sekarang belum menemukan siapa yang menaiki buruk sebelum Rasulullah itu belum 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 tahu, Bu. Dan saya belum dengar ada ulama yang menyampaikan itu. Tapi memang sebelumnya pernah dinaiki. Wallahu a'lam oleh siapa. Tapi kalau hanya ruhnya saja kan tinggal Allah eh, apa bertemu dengan ruhnya gitu kan. Tapi karena ini menaiki buruk, maka pendapat ulama yang paling kuat, pendapat ulama kita yang paling kuat adalah beserta dengan fisiknya, Bu. Nah, jadi fisiknya juga naik ke atas buruk. Naik ke atas kuda tadi itu, Bu. Nah, sekarang mengenai bentuk buruknya sebenarnya wallahu alam nggak perlu diceritakan ya, Bu ya. Ada yang mengatakan bentuknya seperti ini itu segala macam. Itu sebenarnya tidak perlu. Kenapa juga tidak disampaikan dalam Al-Qur'an, tidak disampaikan oleh hadis? Berarti ada yang lebih penting dari itu. Bukan fisiknya buruk seperti apa, tapi apa hikmah di baliknya. Itu yang tadi kita sampaikan dari awal pertemuan tadi ya. Bagaimana hikmah Isra Mi'raj. Jadi bukan bukan fisiknya seperti ini. Itu
tidak ada hikmahnya gitu ya. Nah, kemudian fisik dan ruh Rasulullah itu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, maka itu memang fisik dan ruhnya, Bu. Nah, fisik dan ruhnya. Nah, jadi beliau bertemu dengan para nabi, tentu dengan izin Allah, biiznillah dengan kekuasaan dari Allah. Nah, beliau berbicara dengan para nabi, beliau melihat surga dan neraka, dan bahkan sampai di depan apa ya, ibaratnya pintu gerbang Sidratul Muntaha, bahkan malaikat Jibril pun tidak bisa memasukinya. Nah, hanya Rasulullah yang bisa memasukinya. Hanya Rasulullah yang bisa memasukinya. Nah, dan kalau misalkan ada yang mengatakan ya, Bu, Sidratul Muntaha. Oh, ini Masya Allah ya, Bu ya. Ini wallahu alam penjelasannya sangat-sangat mendalam ya. Nah, semoga bukan bukan untuk kita apa ya? Buk, ini untuk kita mencari hikmahnya gitu, Bu. Nah, ini kita mencari hikmahnya aja gitu. Nah, jadi apakah Allah itu di Sidratul Muntaha karena Rasulullah itu kan bertemu dengan Allah, dalam tanda kutip seperti itu di Sidratul Muntaha gitu ya. Nah, tapi ternyata kalau misalkan Allah membutuhkan tempat, nah berarti Allah juga makhluk, Bu. Sementara makhluk itu kan terbatas oleh dimensi ya, Bu ya. Nah, kita ada 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi, ataupun berapapun dimensi, mau 100 dimensi, 300 dimensi, tetap terbatas namanya. Nah, sementara Allah itu dia tidak terbatas. Nah, jadi ada bahkan sebelum dimensi itu ada bahkan sebelum waktu itu ada. Jadi sebelum waktu itu ada, dimensi itu ada, memang memang Badi'us samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi itu memang tanpa contoh sebelumnya. Nah, jadi memang ada dimensi yang eh dimensi itu ya hanya untuk makhluk gitu ya, Bu ya. Nah, jadi kalau misalkan Rasulullah saat itu bertemu dengan eh Allah itu eh, belum, maksudnya bukan bukan bertemu dengan Allah, memang memang Allah, bukan 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 seperti itu ya, Bu ya. Nah, tapi memang Allah itu kan tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan waktu. Nah, jadi tidak dibatasi oleh dimensi. Jadi kalau misalkan misalkan Rob itu sudah masuk ke dunia, misalkan jadi bentuk apapun lah itu, misalkan tiba-tiba muncul di langit dunia, ah, aku adalah Tuhan kalian semua. Oh, itu tidak mungkin seperti itu ya, Bu ya, karena Allah tidak butuh dimensi itu ya, Bu ya. Kalau misalkan sudah masuk ke dunia saja, sudah menjadi manusia saja, mungkin kita dengar gitu ya. Oh, ini Tuhan kita dalam bentuk manusia gitu kan. Itu sudah menyalahi hukum hukum Rob itu sendiri, Bu, hukum Tuhan itu sendiri, karena Tuhan itu tidak butuh dimensi. Ketika dia sudah masuk di dunia, maka dia sudah masuk ke dalam dimensi itu, maka dia sudah terbatas oleh dimensi itu. Nah, jadi Masya Allah, ini pembahasannya sudah bukan bukan apa lagi ya, Ben? Ini sudah pembahasan yang lain ya. Nah, jadi Insya Allah eh, apa tadi pertanyaannya, Ben? Lupa pula. Nah, jadi pada intinya adalah eh memang fisik dan ruh Rasulullah pada saat itu berangkat, tapi tentu dengan izin dari Allah, dengan kekuasaan dari Allah bisa bertemu dengan ruh-ruhnya para nabi. Nah, bisa bertemu dengan ruhnya para nabi, bisa mengobrol dengan ruh-ruhnya para nabi, bisa berbicara dengan ruh-ruhnya para nabi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, berarti kan itu kan pernah ada kajian atas permintaan permintaan jamaah Ustadz, karena Hmm. kan banyak yang di YouTube itu pemahaman tentang siksa kubur yang istilahnya tidak sesuai gitu dengan ini syariat gitu. Makanya ada pembahasan tentang itu, apa namanya, alam-alam tersebut. Nah, boleh tanya lagi, kalau apa berarti saat ini ruh Nabi Muhammad dan ini di mana, Ustadz? Kan sering ada pertanyaan seperti itu. Terus ruh-ruh orang biasa yang meninggal itu di mana tempatnya? Oke, baik Ibu. Insya Allah. Kalau misalkan
kita kan pernah bermimpi ya Bu ya. Nah, misalkan kita bermimpi, mimpinya itu misalkan kita jatuh dari ketinggian Bu. Nah, itu oleh fisik kita itu terasa nggak Bu? Misalkan tiba-tiba kita dalam mimpi itu jatuh dari ketinggian gitu ya. Nah, mungkin secara refleks itu kita juga akan mikir Bu, Allah Akbar gitu kan. Kebangun, oh ternyata cuman mimpi gitu kan. Bahkan kalau misalkan kita mimpi dipukul, mimpi apa ya, yang sakit, itu ketika kita bangun itu bisa jadi masih terasa sakitnya ya Bu ya. Iya. Nah, jadi kalau misalkan ada pertanyaan ketika di alam kubur itu ruh-ruhnya itu di mana gitu ya Bu ya. Nah, jadi apakah mereka ke surga atau belum ke surga atau seperti apa? Nah, karena kita kan perlu membatasi ya Bu ya. Nah, jadi ada alam sebelum kita lahir, kemudian kita hidup di dunia ini, kemudian kita meninggal itu di alam barzah, kemudian nanti alam akhirah, baik surga ataupun neraka. Jadi apakah sekarang kita sudah di alam akhirah? Jawabannya adalah belum. Nah, sekarang kita semua masih di alam barzakh. Nah, jadi kalau misalkan ada orang-orang yang beriman atau ada orang-orang yang kafir, mereka berarti masih di alam barzakh dong, Ustaz. Belum belum ke surga atau neraka. Iya, betul, Bu. Belum. Nah, tapi sudah ditampakkan surga dan neraka itu di hadapannya. Nah, jadi kalau misalkan kita beriman ya, Bu ya. Nah, itu sudah dinampakkan ibaratnya seperti kita sedang melihat film, Bu. Melihat film, inilah surga yang akan kamu tempati. Nah, jadi sudah ada di hadapan kita seperti kita sedang bermimpi tadi ya, Bu ya. Nah, kita melihat, oh ini surga kita. Nah, jadi ada orang-orang yang ketika dia sudah meninggal, nah itu ayo cepat 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 kuburi aku, cepat kuburi aku. Nah, kenapa? Karena dia sudah melihat surganya, Bu. Nah, maka dia tersenyum. Nah, cepat kuburi aku, jangan lama-lama. Aku pengen cepat-cepat masuk ke alam barzah gitu. Aku pengen cepat-cepat dikuburi gitu. Nah, maka sunnahnya ketika ada orang meninggal kan langsung dikuburi ya, Bu ya. Itu sunnah yang harus disegerakan. Nah, jadi kalau ada yang meninggal segera dikuburi. Nah, karena mereka ingin cepat-cepat melihat surga yang mereka lihat itu, Bu. Nah, atau kalau nauzubillah, nauzubillah kalau sampai ternyata ditakdirkan neraka yang terlihat, nah berarti memang ditampakkan neraka itu di hadapan wajahnya, Bu. Nah, ditampakkan neraka itu. Nah, itu jadi masih di alam barzah. Nah, tapi sudah ditampakkan apa yang akan didapatkannya, baik surga ataupun neraka, itu, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana, Bu Sis? Iya, jelas Ustadz. Terima kasih. Ya, baik Ibu, Masya Allah. Ya, oke, baik Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan dari diri saya pribadi dan dari gangguan syaitan. Kalau ada benar mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. eh Insya Allah sudah cukup ya Bu ya. Sudah tidak ada lagi yang perlu didiskusikan. Kalau boleh tahu tilawahnya lancar Bu sampai sekarang? Lancar ya Bu ya? Ada yang sudah masuk 1 juz lebih Bu baca Qurannya? Nah, insya Allah Bu, kita sama-sama kejar ya, sama-sama kejar juz 1 dan seterusnya sampai dengan juz 30. Insya Allah kita bisa hatam Al-Quran menjelang Ramadan. Nanti Ramadan kita juga sudah tidak kaget lagi untuk bisa tilawah Al-Quran insya Allah. Jadi sambil menunggu Zoom-nya dimulai, kita tilawah dulu, kita tahajud dulu. Nah, dan setelah Zoom-nya selesai, kita bisa lanjut tahajud lagi, bisa lanjut tilawah lagi insya Allah. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Allahumma wa bihamdika asyhadu an nasyhadu la an la ilaha ilaha illa illa anta anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. astaghfiruka. Mohon maaf Bu, tadi ada 10 orang, satu lagi siapa ya? Nanti biar dimasukkan ke absen. Yusmarni Ustaz. Ah iya, Bu Yusrania, insya Allah.
Oke, baik Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, baik Ibu-ibu semua. Jazakumullah khairan Ya. katsiran.